Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber cinta kasih, Engkau adalah Allah kami yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Seraya memohon kepadamu, utuslah Allah Roh Kudus untuk menemani kami di dunia ini, agar kami tidak hidup sebagai yatim piatu, karena Engkau selalu beserta kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 4 ayat 14 sampai 22a. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Yesus kembali ke kota asalnya, Nazaret, Ia mendapat tugas untuk membaca dari Alkitab. Dan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya yang bunyinya sebagai berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia. Ia datang untuk memberi pembebasan kepada kita semua dari salah dan dosa, sehingga selama Ia ada di dunia ini, Ia selalu berusaha
supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan dari Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai pengikut Yesus, kita diharapkan untuk yakin bahwa Roh Tuhan ada pada setiap kita. Dan Tuhan memberi tugas kepada kita untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada sesama. Menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Bukan kabar buruk. Karena acap kali saya selalu mengabarkan kabar buruk kepada orang lain, sehingga membuat hati mereka sedih, membuat mereka kecewa dan lain sebagainya. Maka saya disadarkan bahwa tugas utama saya yaitu menyampaikan kabar baik. Kabar yang sesungguhnya berasal dari Allah, supaya setiap orang yang mendengar pemberitaan kabar sukacita dari Tuhan mengalami sukacita dari Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan, mengalami pembebasan dari Tuhan. Karena sabdanya sungguh-sungguh dahsyat. Sabdanya akan mengubah kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua diajak untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa saja yang kita jumpai, secara khusus di dalam keluarga kita masing-masing. Hendaknya Bapak menyampaikan kabar baik kepada istri dan anak-anak. Demikian juga istri mesti menyampaikan kabar baik kepada suami dan anak-anak. Orang tua mesti menyampaikan kabar baik kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya menyampaikan kabar baik juga kepada orang tua. Jika anggota keluarga sudah terbiasa menyampaikan kabar baik di dalam keluarganya, maka kita diharapkan untuk membawa kabar sukacita keluar dari rumah kita kepada siapa saja, supaya setiap orang yang menerima kabar baik atau Injil Kerajaan Allah mengalami sukacita dari Tuhan, mengalami kegembiraan dari Tuhan, sehingga ia dengan semangat selalu melaksanakan tugasnya dengan baik demi kemuliaan Tuhan dan demi kesejahteraan keluarganya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami membiasakan diri untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga, kabar baik kepada sesama di dalam kehidupan harian kami, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami mengalami sukacita yang berasal darimu. Jauhkanlah kami dari sikap yang selalu menyampaikan kabar buruk kepada sesama kami, supaya kami terhindar dari gangguan iblis. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.